PSG harus mencari beberapa pencetak gol lain untuk laga leg kedua mereka melawan Bayern Munchen tengah pekan ini di ajang Liga Champions. Kekuatan PSG selama ini sekaligus menjadi kelemahan mereka seperti yang terlihat dari leg pertama. Tahu kenapa? PSG terlalu bersandar pada Mbappe, Messi, dan Neymar. Anda yang mengikuti PSG sejak awal musim mungkin memperhatikan betapa bersandarnya raksasa Prancis itu pada trio penyerang mereka Mbappe, Messi, dan Neymar. Mbappe memiliki 30 gol di semua kompetisi dengan 7 di Liga Champions. Messi 18 gol total, 4 di Liga Champions. Neymar juga 18 gol di semua kompetisi, 2 di Liga Champions. Di bawah mereka pada jarak yang cukup jauh ada Carlos Soler 5 gol, kemudian Hugo Ekitike 4 gol, juga Achraf Hakimi 4 gol, baru kemudian Nuno Mendes, Sergio Ramos, dan Marquinhos, ketiganya 2 gol di semua kompetisi, juga Juan Bernat dan Renato Sanchez 2 gol masing-masing. Hal ini sedikit berbeda dengan FCB yang memiliki distribusi lebih merata dalam hal mencetak gol. 5 pemain dengan gol di atas 10 adalah Eric Maxim Choupo-Moting 16 gol di semua kompetisi, Jamal Musiala 15 gol, Leroy Sané 12, Serge Gnabry dan Sadio Mane 11 gol masing-masing. Ada 2 pemain dengan 6 gol, Leon Goretzka dan Kingsley Coman, 2 pemain dengan 5 gol, Thomas Müller dan Matheus Tel. Bayern berhasil menutup peluang gol PSG. Terbukti dari laga leg pertama 16 besar Liga Champions, pasukan Julian Nagelsmann berhasil mengunci 3 pemain utama PSG itu dari peluang mencetak gol. Sepanjang babak pertama, Neymar membuat mungkin 1 kali peluang emas menjelang turun minum tetapi offside. Kini sang bintang Brasil bahkan dipastikan akan absen untuk leg kedua akibat cedera pergelangan kaki. Christophe Galtier selaku pelatih sudah membuat keputusan benar mencadangkan Mbappe untuk diturunkan pada babak kedua permainan menit 57, menunggu kaki-kaki lelah para pemain di Rotten. Mbappe mencatatkan sejumlah peluang emas, 1 berujung gol pada menit 82, tetapi secara kontroversial dibatalkan wasit dengan alasan offside. Messi 1 kali melakukan dribble melewati sejumlah pemain pada babak pertama dihentikan lawan. 3 kali bola mati, 1 diantaranya tendangan bebas Messi berhasil diblok lawan, 2 sepak pojok tidak berujung apa-apa, sementara 1 sepakan Messi yang terarah tepat sasaran diblokir oleh pemain Bayern. PSG butuh pemain berbahaya lain di depan gawang. Bayern dikenal cukup hati-hati dalam menjaga para pemain lawan yang berpotensi mencetak gol. Dengan Mbappe, Neymar, dan Messi muncul sebagai figur yang menonjol sebagai pencetak gol, mereka sekali lagi akan menghadapi pertahanan kuat skuad Nagelsmann. PSG butuh pemain lain untuk menyelamatkan nasib mereka guna lolos ke perempat final Liga Champions. Tetapi pertanyaannya adalah siapa? Achraf Hakimi sedang kalut karena ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus perkosaan. Dia tidak masuk skuad sama sekali saat laga Liga Domestik melawan Nantes pada akhir pekan dan diperkirakan juga tidak akan masuk tim untuk leg kedua di kandang melawan Bayern Munchen. Carlos Soler tumpang tindih dengan posisi Mbappe, tetapi dengan tim tengah mencari 2 gol, mungkin Mbappe yang akan dipasang sebagai starter dan bukan Soler. PSG memiliki banyak peluang bola-bola mati. Pada leg pertama ada 21 kali kesempatan free kick oleh PSG berbanding 13 kali dari Bayern Munchen. Peluang bola-bola mati seperti ini akan sangat penting bagi Messi dan kawan-kawan. Para pemain belakang jagoan di depan gawang lawan seperti Sergio Ramos dan Marquinhos akan ditugaskan menjadi keunggulan jumlah pemain PSG di dalam kotak penalti di Rotten. Messi dan kawan-kawan jelas mencari banyak tendangan bebas guna menambah peluang lolos. Performa PSG di Liga Champions. Jangan lupa bahwa PSG adalah finalis pada tahun 2020, tetapi mereka kalah di final 2020 itu oleh musuh yang sama yang akan mereka hadapi saat ini, Bayern Munchen. Pencetak gol saat final 2020 itu juga sama dengan pencetak gol dari leg pertama, Kingsley Coman.
Menjadi runner-up adalah prestasi terbaik PSG sejauh ini di ajang Eropa. Satu-satunya trofi yang ingin mereka dapatkan saat ini adalah Liga Champions. Tahun 2021 mereka terhenti di semifinal, 2022 terhenti di 16 besar. Dan akan sangat mengecewakan jika kali ini pun PSG sampai berhenti di 16 besar untuk 2 musim beruntun. Hal itu bisa mengancam keberlangsungan karir Christophe Galtier. Bagaimana pendapat Anda? Siapa yang akan mencetak setidaknya 2 gol bagi PSG untuk leg kedua 16 besar Liga Champions? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan klik juga like, subscribe, serta tendang loncengnya.